Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-12 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya kata beliau rahimahullah Al-Akhbar, pembahasan tentang khabar. Ya, al-akhbar jama' dari khabar. Baik, di sini Syekh rahimahullah membahas tentang khabar, tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada sebagian dari pembahasan yang diterangkan di sini berkaitan dengan ilmu hadis. Berkaitan dengan ilmu hadis. Iya. Dan dengan ini kita ketahui bahwa pembahasan usul fikih itu diambil atau terdapat di dalamnya berbagai pembahasan, berbagai sumber. Dia bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber dari ilmu bahasa Arab, dan juga ada pembahasan dari ilmu mustalah di dalamnya, dari ilmu hadis. Iya. Hanya saja di pembahasan akhbar di kalangan para ulama usul fikih sedikit berbeda dengan pembahasan al-akhbar di kalangan para ulama ahli hadis. Kalau para ulama ahli hadis, pembahasan mereka banyak berkaitan dengan masalah hadis itu secara riwayat dan secara dirayah. Iya. Dan pembahasan para ulama usul fikih ketika mereka membahas tentang al-khabar, tentang hadis, adalah hal yang berkaitan dengan cara mengambil hukum dari hadis-hadis tersebut, berkaitan dengan istinbat dari hadis. Dan ini bentuk dari pembahasan, tidak ada di dalam pembahasan ahli hadis. Kemudian juga dimaklumi bahwa telah diterangkan oleh Syekh rahimahullah di awal pembahasan, yang pertama kali menulis, mengumpulkan ilmu ini secara khusus sebagai bidang tersendiri adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah. Di dalam kitab Ar-Risalah. Dan di dalam kitab Ar-Risalah itu sendiri ada pembahasan-pembahasan berkaitan dengan ilmu hadis. Baik. Kata beliau rahimahullah, ta'riful khabar, definisi khabar. Al-khabaru lughatan an-naba. Al-khabar secara bahasa adalah bermakna berita. Wal muradu bihi huna, dan dimaksud di sini ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Dan dimaksud di sini dengan khabar adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun pensifatan.
Iya. Ini definisi yang disebut oleh Syekh di sini. Oleh sebagian ulama dianggap sebagai definisi hadits, bukan definisi khabar. Karena sejumlah ulama memandang bahwa khabar itu pembahasannya lebih luas. Masuk di dalamnya hadits yang marfu' disandarkan kepada Nabi. Masuk juga di dalamnya hadits mauquf yang disandarkan kepada sahabat. Dan masuk juga di dalamnya athar yang disandarkan kepada para tabi'in. Hadits maqtu'. Iya. Namun tidak dikatakan bahwa Syekh rahimahullah mengambil istilah di kalangan ahli hadits. Beliau tidak memakai istilah di kalangan para ulama fikih. Sebab memang ini ada penggunaan istilah di dalam mendefinisikan. Ada yang menganggap bahwa khabar sama dengan hadits. Dan yang mengatakan hadits beda dengan khabar. Perbedaannya dari sisi yang kita sebutkan. Dan dia menyebutkan sisi perbedaan yang lain. Nah, kami ini cukup untuk kita memahami bahwa ketika para ulama berbicara tentang khabar, tentang hadits, maksudnya apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa ucapan, perbuatan, takrir maupun berupa sifat. Perbuatan kalau Nabi berkata, apa ucapan kalau Nabi berkata, perbuatan Nabi berbuat. Takrir Nabi menetapkan. Penjelasan tentang sifat Nabi. Keadaan beliau. Iya. Di pembahasan khabar ini apa yang perlu diterangkan dalam ilmu ushul fikih? Yang pertama perlu diterangkan tentang al-qaul, ucapan dari Nabi. Hanya saja ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diuraikan oleh Syekh rahimahullah dengan apa yang telah kita bahas di berbagai pembahasan yang telah berlalu. Karena itu kata beliau, wa qad sabaqal kalamu ala ahkamin katsirin minal qaul. Telah berlalu pembicaraan tentang hukum-hukum yang sangat banyak berkaitan dengan sabda Nabi. Iya. Sudah berlalu ya berbagai pembicaraan bagaimana kita menyikapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sabdanya itu dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan atau dalam bentuk pembolehan atau bentuk pemakruhan. Kemudian di dalam memahami ucapan itu bagaimana bentuknya? Apakah dalam berbentuk umum atau khusus, mutlak atau muqayyad? Dia bentuknya mujmal. Iya. Atau mubayyan, atau dia dalam bentuk zahir atau muawwal. Ini sudah diterangkan. Banyak yang sudah diterangkan. Nah, sekarang di sini Syekh ingin menjelaskan beberapa sudut pembahasan lain berkaitan dengan perbuatan Nabi. Ya, walaupun pembahasan-pembahasan yang telah berlalu itu tidak dikatakan bahwa itu pembahasan khusus untuk ucapan Nabi, sabda Nabi, tapi juga ada pembahasan terkait dengan hadits Nabi secara umum dalam bentuk ucapan, perbuatan, takrir maupun sifat. Iya. Kata beliau, wa amal fi'lu fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa. Adapun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi itu banyak bentuknya. Perbuatan Nabi banyak bentuknya. Ini dari hal yang penting diperhatikan. Ya, bahwa ternyata kalau ada nukilan dari Nabi, Nabi berbuat begini, mengerjakan begini dan begitu. Ternyata perbuatan beliau hukumnya bukan cuma satu. Iya. Dan semuanya dikatakan sunnah misalnya.
bagian dari ibadah. Tapi ada hal-hal yang perlu dirinci di sini. Nah, disinilah pentingnya pembahasan ini. Ya, karena itu seorang yang faqih berbeda pandangannya dengan orang yang tidak faqih di dalam menilai dan menyikapi apa yang datang dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perbuatan Nabi itu berbagai bentuk. Yang pertama kata beliau al-awwal ma fa'alahu bimuqtada al-jibillah kal akli wasyurbi wan naum fala hukma lahu fi dhatihi walakin qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin wa qad yakunu lahu sifatun matlubatun kal akli bil yamin aw manhiyun anha kal akli bis shimal. Kata beliau yang pertama adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keharusan dari tabiat. Iya. Namanya manusia punya tabiat yang dia bawa sebagai manusia. Kal akli wasyurbi wan naum, dia makan, ya, minum, tidur. Jelas ya? Jadi makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia. Ya. Beliau minum juga sebagai manusia. Minum. Yang namanya manusia juga tidur. Nah, apa hukumnya ini kalau perbuatan kaitannya dengan tabiatnya? Kata Syekh, fala hukma lahu fi dzatihi. Pada zatnya tidak ada hukumnya. Pada zat perbuatan itu tidak ada apa? Tidak ada hukumnya. Tidak dikatakan sunnah, tidak pula tidak dikatakan tidak sunnah. Pada zatnya tidak ada apa? Hukumnya. Ya kalau misalnya datang dalam sebagian riwayat misalnya, iya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur hatta sami'tu gitatahu, sampai saya mendengar beliau ngorok, maka tidak dikatakan sunnahnya kalau tidur ngorok. Iya. Sebab ini adalah bentuk dari perbuatan beliau sebagai apa? Manusia tabiat. Tidak dikatakan, oh kalau begitu saya ingin mencontoh Nabi, kalau saya tidur ngorok. Iya. Tidak. Jelas ya? Jadi pada dat perbuatan itu tidak ada hukumnya. Namun kata Syekh, qad yakunu ma'muran bihi aw manhiyan anhu li sababin. Tapi kadang-kadang dia diperintah atau kadang-kadang dilarang karena suatu sebab. Nah, kalau ada sebabnya lain lagi sudah. Dia menjadi diperintah bukan karena beliau lakukan sebagai tabiat manusia, tapi karena perintah Nabi, ada sebab. Demikian pula dilarang. Bukan lagi di sini dilakukan karena apa? Karena tabiat, tapi karena ada larangan. Contoh kata beliau, wa qad yakunu lahu sifatun matlubah kal akli bil yamin. Kadang dia mempunyai sifat yang dituntut seperti makan dengan tangan kanan. Ya, jadi makan jibillah orang makan. Tapi begitu dikatakan makan pakai tangan kanan, berarti ini apa? Adalah hal yang diperintah. Makan dengan menggunakan tangan kanan. Iya. Dan perintah Nabi supaya makan dengan tangan kanan sudah kita terangkan kemarin, sifatnya apa? Wajib atau sunnah? Dia bersifat wajib. Baik. Au manhiyun anha, atau dia dilarang, seperti al-akli bishimal, makan dengan tangan kiri. Dan telah kita terangkan bahwa makan dengan tangan kiri hukumnya apa? Hukumnya adalah tahrim. Iya. Itu adalah perbuatan yang diharamkan. Baik. Jelas sampai sini ya?
Yang kedua, kata beliau, ma fa'alahu bihasbil adah. Iya. Yang kedua, apa yang beliau lakukan? Bihasbil adah. Karena kebiasaan. Kasifatil libas. Seperti cara berpakaian. Iya. Cara berpakaian. Jadi beliau melakukannya seperti suatu kebiasaan. Orang-orang itu di masa Nabi berpakaian, mereka pakai sarung, ada ridanya. Iya, mereka pakai imamah. Itu kebiasaan. Jelas ya? Iya. Maka kalau hukumnya sebagai kebiasaan, apa dasar hukumnya? Kata Syekh rahimahullah, famubahun fi haddi dzatihi. Iya. Dia boleh pada dasarnya. Pada dasarnya diperbolehkan. Dia hukumnya mubah pada haddi dzatihi, tidak dihitung sunnah, tidak pula dihitung apa? Wajib. Dihitung mubah pada datnya, pada dat perbuatan itu, dasar perbuatan tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya datang dalam sebagian hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan di tangan beliau ada tongkat. Di tangan beliau ada apa? Ada tongkat. Iya. Maka di sini kita katakan bahwa memakai tongkat hukumnya apa? Mubah. Jangan dikatakan, oh, karena Nabi pakai tongkat hukumnya apa? Hukumnya sunnah pakai tongkat. Kalau begitu kemana-mana kita bawa tongkat. Iya. Dan ini keliru memahami. Sebab orang-orang Arab waktu itu biasa mereka kemana-mana membawa apa? Membawa tongkat. Itu kebiasaan. Kebiasaan. Iya. Tapi berbeda kalau kebiasaan tersebut. Iya. Dia suatu yang diperintah. Suatu yang dilarang karena suatu sebab. Nah, ini sama dengan sebelumnya. Antara pertama yang kedua ini sebagian ulama atau kebanyakan atau sejumlah ulama usul fikih menganggap sama ya. Antara bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Tapi Syekh membedakan di sini. Karena di atas yang pertama bentuknya jibillah, kaitannya dengan tabiatnya sebagai manusia. Dan yang kedua apa yang dia lakukan karena sebuah apa? Sebuah kebiasaan. Tapi hukumnya sama. Bahwa dasarnya dianggap apa? Dianggap mubah. Nah, di sini muncullah pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini sebenarnya termasuk poin yang penting di sini. Iya, dibahas. Apalagi kalau kita hidup di sekarang ini banyak pembahasan-pembahasan berlalu. Iya. Kaidahnya dibangun di atas hal ini. Sekarang pakai jubah misalnya. Sunnah atau tidak? Tidak dikatakan sunnah. Sebab dia adalah apa? Kaitannya dengan kebiasaan. Iya. Kaitannya dengan kebiasaan. Di suatu tempat. Jadi kalau misalnya dia di tempat tersebut orang yang memakai pakaian jubah adalah hal yang dianggap biasa oleh orang-orang. Ya, dan kita di urf Indonesia ini dianggap sebagai perkara yang apa? Biasa. Iya. Dan walaupun ada di pandangan di sebagian tempat, kadang dianggap sebagai hal yang apa? Hal yang agak aneh. Mungkin kalau di sebagian tempat tertentu, seorang mungkin dia memakai pakaian yang dianggap biasa di tempat tersebut, itu lebih apa? Lebih bagus. Iya. Hanya saja di dalam berpakaian kan dimaklumi ada syarat-syarat. Iya, di dalam berpakaian. Pakaian itu harus menutup aurat. Yang pertama, yang kedua pakaian tersebut tebal, bukan pakaian yang transparan, menembuskan aurat. Syarat yang ketiga pakaiannya lebar, bukan ketat membentuk aurat. Syarat yang keempat, pakaiannya tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Syarat yang kelima,
Kalau pakaian itu laki-laki, tidak boleh serupa perempuan. Kalau perempuan tidak serupa apa? Laki-laki. Syarat yang keenam, pakaiannya bukan dari pakaian yang diharamkan. Ya. Syarat yang ketujuh, pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah. Pakaian yang sengaja dia pakai untuk tampil beda dengan orang yang lain. Iya. Ini 7 syarat berpakaian. Jelas ya? Jadi sepanjang dia berpakaian misalnya seperti kebiasaan kita, ya umum ya kalau orang pakai sarung misalnya, dia pakai baju koko itu umum, biasa. Demikian pula kalau seorang pakai celana panjang, iya. Itu juga umum biasa, tidak ada masalah. Yang jelas dijaga saja syarat berpakaian tersebut. Ya, kalau dia pakai celana panjang tapi ketat, kalau sujud akan membuatnya ketat, ini tidak diperbolehkan. Ya, hendaknya dia lapis dengan sarung. Jelas ya? Demikian pula kalau dia pakai celana misalnya tapi isbal, ya isbal itu tidak diperbolehkan. Tidak pakai celana panjang, tidak pula pakai apa? Di dalam memakai jubah maupun selainnya. Iya. Maka ini ketentuan di dalam berpakaian dijelaskan. Jadi hal yang sifatnya kebiasaan dianggap sebagai kebiasaan. Iya. Hukum dasarnya adalah apa? Adalah mubah. Hukum dasarnya adalah mubah. Kapan dia menjadi ibadah? Iya. Kebiasaan itu kalau ada hubungannya dengan ibadah. Kalau ada hubungannya dengan apa? Dengan ibadah. Contoh misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh, beliau biasanya berbaring di atas rusuk kanannya. Ya, ya. Berbaring tidur ini apa ini? Dari hal yang sifatnya jibillah, kebiasaan, apa tabiat manusia. Tapi karena beliau selalu melakukannya, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia adalah hal yang bisa dikatakan disunnahkan. Jelas ya? Bisa masuk ke dalam golongan hal yang disunnahkan. Sebab ada kaitannya dengan apa? Ibadah. Iya. Tentang duduk istirahat, di pendapat ulama yang mengatakan sunnah, mereka katakan sunnah sebab duduk istirahat itu, iya, walaupun dilakukan oleh Nabi karena ada keperluan, tapi karena dia dalam ibadah, oleh sebagian ulama dianggap apa? Dianggap sunnah. Walaupun pendapat yang lebih kuat di dalam masalah duduk istirahat, dia tidak dikatakan sunnah, tapi dikatakan boleh bagi siapa yang memerlukannya. Boleh bagi siapa yang memerlukannya. Baik. Ini apa? Ketentuan di dalam masalah. Mungkin ada yang bertanya, iya, bagaimana kalau saya melakukan sesuatu itu karena ingin mencontoh Nabi? Kebiasaan Nabi memang, tapi saya lakukan untuk apa? Mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka jawabannya disinilah letak ijtihad dan letak fikih di sini. Iya. Karena seorang ingin mencontoh Nabi itu, dia mencontohnya dalam 2 hal, bukan satu saja yang dia lihat. Iya. Ketika dia mencontoh Nabi, dia mencontoh di dalam apa? Di dalam 2 hal. Yang pertama, dia mencontoh di dalam bentuk amalannya. Contoh ke dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu. Yang kedua, dia mencontoh Nabi dalam bentuk maksudnya. Dalam bentuk apa? Maksudnya. Iya. Dalam bentuk maksudnya. Ini harus saling berkaitan. Jadi Nabi ketika tidur, itu perbuatan Nabi. Kita ingin mencontoh misalnya tidur. Iya. Sama.
Ini sudah mencontoh dalam bentuk apa? Perbuatan. Tapi dalam bentuk maksud, Nabi memaksudkan tidurnya bukan ibadah, tapi sebagai apa? Tabiatnya manusia. Maka ketika kita memaksudkan tidur itu untuk mencontoh Nabi, kita sudah berbeda maksud dengan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, di sini kita tidak mengikuti sunnah Nabi. Artinya kita menyelisih apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian pula kalau misalnya dia katakan, saya ingin pakai imamah. Saya ingin pakai apa? Pakai imamah. Iya. Karena mencontoh Nabi. Jadi kebiasaan kita memakai imamah itu, ada yang memakai imamah ya, walaupun apa? Jarang. Tapi dia bukan hal yang aneh-aneh sekali ya. Tapi jarang yang memakainya. Baik. Biasanya orang-orang pakai apa? Pakai kopiah, pakai songkok. Ya. Nah,